Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Anak-anak ibu, walaupun belajarnya masih tetap daring dari rumah, kalian harus tetap semangat ya nak. Hari ini kita belajar IPA, materinya masih tentang klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan hari ini, yang mau Ibu sampaikan ada 3 materi. Yang pertama tentang Monera, yang kedua Protista, dan yang ketiga tentang Fungi. Oke anak-anak Ibu, untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu jelaskan satu persatu dan kita lihat slide berikutnya ya. Nah, anak-anak Ibu, di sini kamu bisa lihat tentang Monera. Ciri-ciri Monera itu bersifat monoseluler ataupun uniseluler. Artinya bersel satu. Kemudian Monera itu tidak memiliki membran inti yang bersifat prokarion atau prokariotik. Dan yang ketiga, ciri-ciri Monera itu tidak memiliki dinding sel. Monera berproduksi atau berkembang biak secara vegetatif dengan cara membelah diri. Contoh dari Monera itu adalah bakteri dan alga biru. Anak-anak ibu, kalian bisa lihat contoh-contoh bakteri dari gambar yang ibu sajikan di slide ini. Kemudian kalian juga bisa lihat contoh-contoh alga biru yang di bawahnya. Nah, anak-anak ibu, ini adalah contoh-contoh bakteri. Di sini ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Untuk materi selanjutnya, kita lihat slide berikutnya ya nak. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu jelaskan tentang manfaat atau dalam kehidupan sehari-hari bakteri itu berperan untuk apa bagi manusia. Nah, kamu bisa lihat di sini ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Ini contoh bakteri yang menguntungkan. Ini contohnya Rhizobium ya, yang dapat menyuburkan tanah pada tanaman kacang tanah. Di akarnya dia berperan. Kemudian di sini ada bakteri yang merugikan. Ini yang menyebabkan penyakit tipus. Ini namanya Salmonella typhosa. Untuk bakteri-bakteri yang lain bisa kalian lihat di slide yang ibu sajikan ya nak ya. Nah, anak-anak ibu, ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini ibu jelaskan tentang protista. Ciri-ciri protista itu bersifat eukariotik. Kalau tadi Monera bersifat prokariotik, sedangkan protista bersifat eukariotik. Kemudian protista juga bersifat uniseluler, bersel satu. Cara protista berkembang biak, bereproduksi itu ada 2 cara, yaitu aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu tidak kawin, kalau seksual itu secara kawin atau generatif. Sebagian besar protista itu hidup bebas dan dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, anak-anak ibu, di sini kamu bisa lihat dari gambar yang ibu sajikan, ini contoh-contoh protista. Protista itu ada yang bisa dilihat langsung oleh mata, ada juga yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata kita. Artinya dia bersifat mikroskopis yang harus dilihat dengan mikroskop. Nah, ini contohnya. Euglena. Euglena itu bersifat mikroskopik. Jadi dia harus dilihat dengan mikroskop. Sedangkan alga hijau itu bersifat makroskopis. Artinya dia bisa dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan alat.
Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan ya materinya. Nah, di sini ada 3 jenis atau 3 kelompok protista. Klasifikasi protista berdasarkan kemiripannya dengan kingdom tingkat tinggi. Ini ada protista seperti tumbuhan. Ini gambarnya ya nak ya. Protista seperti tumbuhan namanya alga. Kemudian ini yang kedua, bisa kamu lihat juga gambarnya. Di sini ada protista seperti hewan, namanya protozoa. Dan yang ketiga, protista seperti jamur. Nah, anak-anak Ibu, protista itu ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan. Contohnya, untuk protista yang berperan menguntungkan dalam kehidupan, itu contohnya entomobacoli yang membantu pencernaan pada sapi. Kemudian paramecium itu sebagai indikator air tercemar. Nah, untuk protozoa yang bersifat merugikan, kamu bisa lihat di bagian bawahnya. Ini contohnya ada Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita lanjutkan materinya tentang pungi. Pungi dalam ilmu biologi itu artinya jamur. Nah, di sini ada ciri-ciri pungi atau ciri-ciri jamur. Jamur itu sama seperti protista, bersifat eukariotik. Artinya, dia memiliki inti sel. Kemudian, umumnya jamur ini bersifat multiseluler, bersel banyak. Namun ada juga yang bersel tunggal yang disebut dengan uniseluler. Kemudian cara berkembang biak jamur dengan cara spora. Nah, di sini kamu bisa lihat ya nak di gambarnya. Ini yang namanya spora. Dia di ujung nih sporanya. Kemudian jamur itu tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hipa. Nah, ini juga kamu bisa lihat gambarnya hipa. Hipa ini ada hipa rhizoid yang berbentuk akar. Kemudian ini hipa stolon yang berbentuk akar yang menjalar. Nah, anak-anak Ibu, jamur itu juga dia bersifat tidak memiliki klorofil. Artinya dia memerlukan makanan dari tumbuhan lain yang bersifat heterotrof. Kemudian habitat jamur, tempat tinggal jamur itu di tempat yang lembab. Kemudian ciri-ciri selanjutnya dari jamur, dinding selnya itu tersusun atas zat kitin. Dan yang terakhir, cadang makanannya tersimpan dalam bentuk protein. Oke anak-anak Ibu, mungkin kamu sudah jelas ya dari penjelasan yang Ibu sajikan. Sekarang kita lanjutkan materinya ya nak. Oke, ini masih sekitar jamur ya nak ya, masih sekitar pungi. Jamur atau pungi itu dibagi menjadi 6 pilum atau 6 kelompok. Yang pertama, Mycomycotina. Di sini kamu bisa lihat gambarnya yang namanya Mycomycotina. Kemudian yang kedua Oomycotina, yang ketiga Zygomycotina dan selanjutnya di sini ada 6, bisa kamu lihat satu persatu ya nak ya. Namun di keenam kelompok jamur ini ada yang disebut dengan protista. Kenapa? Karena beberapa jamur tidak dikelompokkan ke dalam pungi. Karena pada satu tahap jamur itu dalam daur hidupnya tidak mampu bergerak. Di contohnya seperti protozoa dia ya nak ya, dia mirip jamur. Oke anak-anak Ibu, sekarang Ibu lanjutkan. Ini yang terakhir, ini peranan atau fungsi jamur dalam kehidupan sehari-hari. Jamur itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan.
Kamu bisa lihat dari slide yang Ibu sajikan. Di sini ada jamur yang bersifat menguntungkan. Ini contohnya Aspergillus wenti yang digunakan untuk pembuatan kecap. Kemudian ini ada juga untuk pembuatan oncom. Ini namanya Monilia cytopila. Nah, sekarang kita lihat jamur yang bersifat merugikan. Di sini ada yang namanya jamur karat. Nah, jamur karat ini hidupnya parasit. Dia membentuk bercak karat pada logam. Nama jamurnya kalau dalam bahasa Latinnya namanya Puccinia graminis. Oke, anak-anak Ibu, untuk yang lain nama-nama jamur yang merugikan bisa kamu lihat di tabel yang Ibu buat ini ya, Nak ya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu dan tetap semangat ya Nak, walaupun belajar daringnya dari rumah, tapi kamu harus tetap belajar setiap hari. Jika tidak ada yang kamu ketahui atau kamu tidak paham, boleh japri Ibu atau boleh WA Ibu melalui grup IPA yang sudah ada di grup kamu. Oke anak-anak Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.